Para kekasih, perhatikan. Ketika Anda mendengar firman, kondisi pertama duduk saja dan mendengar firman sama. Kondisi kedua, dia tidak bisa berjalan dari sejak lahir. Anda dan saya dari sejak lahir bisa berjalan. Mungkin kita atlet lari cepat atau lari maraton. Saudara, kita menang, dia kalah. Kondisi ketiga sekarang. Kita biasa mendengar firman seperti dia. Kita beriman juga kepada kuasa Tuhan Yesus. Tetapi kehebatan dia seringkali mengalahkan siapa saya, siapa Anda. Bahwa kita tidak dapat disembuhkan. Itu kita kalah. Sama-sama beriman. Cuma dia dapat disembuhkan, saya nggak dapat, Anda nggak dapat. Itu sebab marilah kita memeriksa di mana dong saya punya kelemahan ini. Ngapain saya sampai tidak bisa disembuhkan? Oh, ada faktor. Saya tidak bilang 3 atau 7 atau 10. Bisa 30 faktor dalam hidup saya, dalam hidup Anda. Kita harus punya waktu untuk meneduhkan hati kita dan mendengar suara firman-Nya dan mendengar suara rema, suara Roh Kudus-Nya untuk memberi correction dalam hidup kita. You have to make yourself in a solemnity at a time, in a moment of your life, and you have to make a self-assessment for yourself before God, so that you may see yourself, whatever I and you doing something wrong, or so many wrong ways in our life, in our mind, in our willings. Itu yang membuat saya dan saudara nggak bisa disembuhkan. Karena kita masih kecantol banyak hal. Seperti virus corona itu mempunyai duri-duri. Saudara, ada berita tidak baik ya. Virus corona sekarang sudah berkembang lagi di Inggris, saudara. Di Inggris ditemukan virus corona 19 yang aneh bin ajaib. Ya, dalam bahasa Jawa saya katakan ini COVID-19 macak. Macak tahu? Apa? Makeup. Biasanya coronanya durinya itu mungkin 30 atau 60. COVID-19 ini dia punya duri lebih banyak. Jumlah durinya 3 kali lipat. Wah. Fashion banget. Jadi para ahli mengatakan kalau ini kita tidak bisa utik-utik. Ini sangat berbahaya. Karena dia punya duri-duri itu 3 kali lipat jumlahnya. Mahkotanya 3 kali lipat. Jadi kalau dia begitu kena mukus, kena lendir, begitu dia bisa berjalan, dan dia mulai hidup dari benda mati menjadi hidup, maka dia akan lebih cepat 3 kali untuk masuk dan menyatu dengan sel manusia pada inangnya, pada induknya, dan dia berkembang biak di sana seketika. Ini katanya sudah mau negara, hampir semua negara mengatakan kami akan menghasilkan vaksinnya. Kami sebentar lagi akan menghasilkan. Tetapi ini pekerjaan virus lebih canggih sekarang. Durinya 3 kali lebih banyak. Ya. Kalau umpamanya kita ini kepala ini lebih gondrong lagi. Saudara, lebih berbahaya. Saudara, bagaimana? Kita menghadapi semakin hari semakin banyak penderitaan. Jangan bilang, wah kita tidak ada gelombang kedua dari COVID-19. Jangan bilang demikian. Beijing, 120 sekolah kemarin ditutup oleh pemerintah di kota Beijing. Ibu kota Republik Rakyat Tiongkok. Kenapa? Gelombang ketiga sudah mulai mewabah lagi. Aduh, kapan berhentinya? Saudara, kapan selesainya? Kalau Anda dan saya mengerti keadaan ini, maka saya beritahu, gak perlu tanya kapan selesainya. Sekarang apa yang engkau bisa lakukan? 1, engkau harus punya iman
yang bisa dapat membuat engkau disembuhkan. Kalau itu Anda dan saya bisa adakan, kita bisa mempunyainya, maka kita akan save. Tetapi kalau kita cuma beriman, sudah sekian puluh tahun saya ikut Tuhan, saudara juga sudah lama ikut Tuhan, tetapi iman kita ternyata nggak pernah membuat mujizat. Jadi ini iman yang harus dikoreksi. Barangkali imannya ini iman yang nggak beres, iman yang dilumuri dengan dinding-dinding dosa, sehingga dia tidak bisa membuat satu mujizat. Lihat pria ini, saudara, imannya tersorot dari pancaran matanya. Walaupun dia melihatnya dengan sedikit melirik karena tubuhnya yang melengkung. Dia bukan duduk gagah kayak saudara begini. Lantas saya melihat, oh ini matanya berbinar-binar, bisa disembuhkan ini. Ada yang matanya melotot, wah ini hebat, ini bisa disembuhkan. Tidak, dia itu melengkung. Melihatnya kepada Paulus. Coba. Tetapi Roh Kudus bicara kepada hamba Tuhan ini. Tunjuk itu orang. Suruh dia berdiri. Karena dia dapat aku sembuhkan. Siapa yang ingin imannya menghasilkan supaya engkau dapat disembuhkan, supaya engkau dapat diberkati, supaya engkau dapat mendapat pekerjaan, engkau dapat mendapat jodoh, engkau dapat menghadapi masa depan, engkau dapat dimuliakan di hari tuamu. Siapa yang ingin imannya membuat satu reaktif yang positif dengan Allah, sehingga bisa terjadi satu connection yang baik. Angkat tanganmu ke atas, haleluya. Mari ketika engkau mengangkat tangan saudara, engkau harus berdoa bersama hambanya dengan iman yang sungguh-sungguh. Ya Bapa yang baik, pada saat ini jamah tangan hamba, beri kuasa Roh Kudus-Mu dan kuasa firman di dalam hati hamba. Ampunilah hamba bila hamba sudah kalah terhadap orang lumpuh ini yang ada di kota Listra. Di dalam nama Yesus, ampunilah hamba dan pulihkan iman hamba, sehingga hidup hamba disucikan, sehingga iman hamba menghasilkan, sehingga ketika firman disampaikan, hamba disembuhkan, hamba dipulihkan, hamba diberkati, hamba dijawab doanya, hamba dimuliakan dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih dengan suaramu yang keras. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau yang memberi kepada hamba dan kepada kami semuanya iman yang dahsyat, yang menghasilkan, bukan iman yang tidak menghasilkan apapun, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Para kekasih, perhatikan. Tuhan ingin supaya apa? Supaya Anda dan saya memiliki dalam hidup kita iman yang dapat menyembuhkan. Katakan, iman yang dapat menyembuhkan. Saya bukan hanya mendengar saja, memasukkan firman di hati saya, tetapi firman yang saya terima harus menguasai hidup saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Satu, dari pembacaan kita tadi, bahwa engkau beriman. Iman karena dengar-dengaran firman. Roma 10:17 mengatakan iman datang dari pendengaran, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Katakan, iman saya terima ketika saya mendengarkan firman. Sama seperti pria ini. Amin. Jadi kita jalurnya sudah benar. Jadi itu harus jaga. Matius 21, 21, 22. Yesus berkata,
Jangan kamu heran karena aku mengatakan pada pohon ara ini. Ya, lihat. Pada pohon ara ini. Ini apa? Ini apa? Pohon ara ini. Ini apa? Bunga difas. Tetapi saya katakan pada pohon ara ini. Yesus berkata, jangan kamu heran aku mengatakan pada pohon ara ini. Mulai sekarang jangan keluar buah. Dan seketika dia menjadi layu dan mati. Sesungguhnya dia balik kanan. Kalau engkau berkata pada gunung ini. Di mana ada ribuan batang pohon ara. Tercabutlah engkau. Dan terlempar engkau ke dalam lautan. Akan terjadi. Bila engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Ketika saya masih kecil saya tidak mengerti. Katanya biji sesawi itu kecil banget. Ya seperti pasir. Kenapa? Aku mau seperti biji duren. Aku ingin punya iman sebesar biji duren. Ya, saudara, gak perlu. Yesus berfirman kalau kamu mempunyai iman sebesar biji apa? Sesawi saja, maka kamu boleh berkata kepada gunung ini, di mana ada banyak batang pohon ara, maka dia akan tercabut dan terlempar ke dalam lautan seperti yang kau katakan. Itu sebab ayat 22 dari Matius 21, apa saja yang engkau minta kepada Bapa di dalam namaku, jikalau engkau percaya, engkau akan mendapatnya. Engkau akan memperolehnya. Amin. Jadi saudara harus pegang. Iman datang dari mendengar firman. Ya, aku sudah sama dengan pria ini. Itu sebab orang mendengar, ini penting sekali. Saudara, pendengaran Anda dan saya lewati yang nomor 2 dulu. Saya masih tetap ingin mengulik bersama Anda tentang dengar firman. Saudara, orang yang dengar firman, maka dia akan bisa mendapatkan perkara-perkara ilahi yang dahsyat di dalam hidupnya. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 6-8, Yesus juga berkata bahwa pendengaran akan firman menghasilkan kesembuhan. Jadi orang-orang yang datang kepada dia pertama-tama mendengar firman. Katakan nomor 1 mendengar firman. Jadi kalau saudara ada dekat dengan gereja, dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman, dan engkau hanya minta didoakan melalui WhatsApp, melalui teks, SMS dan lain sebagainya, saudara, itu tidak beres. Engkau harus datang ke gereja karena engkau harus mendengar firman. Kalau engkau tidak mendengar firman, tidak terjadi mujizat dalam hidupmu. Saudara, mendengar firman ini penting sekali. Dalam Matius 8 ayat 6-8, ini kapten tentara ini, dia punya budak laki-laki sakit hampir mati. Dan murid-murid melaporkan kepada gurunya, Tuhan Yesus, ini kapten datang kepadamu dan minta supaya engkau menyembuhkan dia punya budak. Dan kapten tentara ini, dia berkata, dia menyembah di kaki Yesus dan dia berkata, Tuhan Yesus tolong, budakku laki-laki di rumah mau mati, tolong sembuhkan dia. Yesus langsung menjawab, baik, aku akan ke sana dan menyembuhkan dia. Maaf guru, engkau tidak perlu ke rumahku. Kenapa? Kalau saudara mencoba menganalisa, kenapa Yesus ditolak oleh kapten ini? Rumahnya kayak istana saudara. Dia adalah kapten Romawi dari Italia. Namanya tentara kesatuan yang dia pimpin, namanya Kesatuan Italia. Yang terkenal kejam, pemberani, saudara. Rumahnya dia sebagai penguasa militer di sana. Saudara, tapi dia menyembah kepada Yesus. Apakah rumahnya kurang bagus sehingga dia merasa tidak layak menerima Yesus? Tidak. Karena satu hal ini,
Ini kapten tentara, dia berkata demikian. Guru, please tidak usah masuk ke rumahku. Dari tempat ini saja katakan sepatah kata saja. Wow, hebat sekali. Dia termasuk orang kafir loh, saudara. Dia bukan orang Yahudi. Dia orang Italia, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan, dia begitu percaya. Dia percaya pada seluruh firman. Tetapi dia percaya juga sepatah kata firman. Katakan, sepatah kata firman saja yang saya imani akan membuat saya menerima kesembuhan. Jika saudara mengaminkan firman yang saya sampaikan, imanilah. Seperti kapten tentara ini, dia berkata, guru, engkau tidak perlu datang ke rumahku. Please. Tapi dari sini saja katakan sepatah kata saja. Maka budakku di rumahku, di kamar bawah tanahnya, di mana dia punya kamar di sana, akan sembuh. Coba. Kita melihat orang hebat lagi yang kedua. Kapten tentara ini. Ya, sudah. Tadi orang hebat pertama, pria ini. Yang badannya melengkung yang saya ceritakan tadi. Mendengar firman. Tatapan wajahnya dan matanya memberikan satu respons yang positif. Dan Roh Kudus bicara, suruh orang ini berdiri. Orang ini bukan cuma berdiri, tetapi melonjak. Apa saudara? Melonjak. Saya mau tanya, berdiri dan melonjak podo pora. Sama apa tidak? Ini kebetulan ada kursi di sini. Kursi ini tidak dipinggirkan karena untuk aksesoris. Bukan saya suka capek, tidak. Sudah tidak pernah lihat kan? Saya duduk. Nah, saudara dari duduk melengkung begitu ya, begini. Terus kemudian dia disuruh berdirilah tegak. Menurut saudara terus bagaimana dia? Saudara, dia itu langsung melonjak dan luar biasa. Setelah melonjak, loh, aku kok bisa melonjak? Dia berjalan kian kemari. Amin. Coba. Jadi dia bisa membuktikan bahwa imannya ini bukan cuma di mulut doang, tahu doang, di mulut tok, tetapi imannya membuat satu perbuatan yang ajaib. Sekarang orang istimewa yang dahsyat imannya, kapten tentara yang kafir ini, bukan orang Yahudi. Dia percaya pada sepatah kata firman. Saudara yang kekasih, saya ingin mengajak semua saudara. Untuk apa kita mengikut Tuhan sekian lama, kalau iman kita tidak menghasilkan mujizat? Mulai sekarang harus dirubah. Katakan, mulai sekarang saya harus membuat iman saya menghasilkan mujizat. Melalui dengar-dengaran firman, menyimpan dalam hati saya, membuang dosa dan kejahatan, dan bereaksi positif. Bila saya disuruh berdiri, saya akan melonjak. Ini loh saudara. Jadi pria ini tidak punya pikiran, aduh, ini hamba Tuhan ini gimana? Matanya itu ngelihat aku enggak sih? Aku badannya kayak begini, melengkung begini. Enggak bisa duduk tegak aja, enggak bisa. Sekarang disuruh berdiri. Oh, no problem buat dia. Ketika dia mendengar firman, dia semakin dikuatkan. Dan begitu dia diperintah berdiri, dia melonjak dan berjalan. Kemari, kian. Berjalan, kian, kemari. Amin. Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti. Kenapa aku tidak bisa ya? Aku harus dirubah. Aku harus bertobat. Aku sudah bertobat dari kejahatan, dari sifat dan hobi yang tidak baik. Tapi mungkin hal ini aku belum bertobat. Aku belum mempunyai satu iman
Yang sampai Roh Kudus membuktikan dan menyaksikan imanku. Sehingga apa saja yang aku harapkan, aku belum minta loh kepada Rasul Paulus untuk didoakan. Aku belum membuat catatan tertulis, lalu aku suruh seseorang pelayan sidang memberi catatan itu ke meja mimbar Rasul Paulus. Dan kemudian Rasul Paulus membaca dan melihat, oh ini toh Anda ya yang menulis ya, permintaan doa ya, beban doa ya. Aku tidak melakukan apa-apa. Tetapi karena aku begitu beriman, begitu tulus datang ke rumah Tuhan, begitu percaya pada firman yang aku dengar dan aku terima, maka ketika aku diperintah, maka aku bereaksi dahsyat. Mujizat mudah terjadi bukan pada orang yang mengerti banyak teologi, mengerti banyak firman. Orang yang punya iman pada sepatah kata. Ada orang Kristen percaya kalau dia percaya pada 100 ayat, maka dia akan mengalami mujizat. Ini kapten tentara Italia. Dia percaya pada sepatah kata. Jadi kayak apa dia punya iman itu? Waduh, luar biasa. Tanpa satu penjelasan. No explanation about the verse or the promise of God for this soldier. Because he believed in one word of Jesus Christ. It's more than enough for him. Jadi dia tidak membutuhkan analisa, teologinya gimana, hermeneutikanya gimana, eksegesisnya bagaimana, cara liturginya bagaimana. Dia tidak membutuhkan semua bidang teologi. Dia cuma membutuhkan satu ketulusannya kepada Tuhan. Dia tidak membutuhkan analisa beratus-ratus kata. Dia cuma membutuhkan sepatah kata firman. Coba, saya kagum pada orang ini. Ini orang kedua yang saya kagumi dalam rangka khotbah saya. Dan ini orang dahsyat sekali. Dia tidak minta untuk dirinya sendiri, dia minta untuk pegawainya. Masuk akal kalau dia minta untuk atasannya. Atau untuk sejawatnya, dia punya kolega. Dia minta untuk budaknya. Coba. Dan dia beriman untuk budaknya. Saudara, ini luar biasa. Sabtu Anda dan saya harus tahu. Semua katakan, sepatah kata firman sudah membuat mujizat. Bila saya menyimpan dalam hati saya banyak ayat firman, maka sewajarnya, seharusnya saya berlangganan susul menyusul mujizat ilahi seumur hidup saya. Amin. Kita bawa hidup kita kepadanya. Kita berkata, Tuhan, saya harus berubah. Saya tidak boleh menjadi orang Kristen normal. Saya harus menjadi orang Kristen yang abnormal. Bukan AB, abnormal, tidak normal, tapi up, UP, up. Dari normal, up. Di atasnya normal. Saya harus menjadi orang Kristen yang istimewa. Sehingga iman saya reaktif terhadap firman-Mu. Iman saya membuat hamba-Mu itu memberi perintah kepada hamba. Dan hamba bertindak, melonjak, melompat tinggi. Sesuatu yang belum pernah hamba capai ketinggian tersebut. Hamba melompat tinggi dan hamba mencapainya. Itu sebab Anda dan saya harus minta. Semua katakan kerendahan hati. Kekudusan di mata Tuhan. Kesederhanaan iman. Kesetiaan ngawulo.
kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan saya pasti dapat. Percaya? Amin. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit isi hatimu. Dan hamba percaya mujizat akan terjadi pada semua para pendengar. Baik di Gereja Panembahan rumahmu ini maupun di rumah masing-masing. Di kendaraan mereka. Tuhan, mujizat akan terjadi. Jadikan kami hebat di mata Tuhan. Walau kami seorang yang mungkin dipandang mata sebelah di dunia ini. Tetapi di mata Tuhan, Engkau menghargai iman kami, bahwa kami dapat disembuhkan. Siapa percaya bangkit berdiri, baik di sini maupun di rumah, mari bangkit berdiri. Angkat tangan kanan saudara ke takhta Allah. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Supaya bila engkau mengidap penyakit, dia menjamah jantungmu lebih dahulu dan menyembuhkan penyakit yang lain. Tambahilah kami iman, supaya kami boleh meraih perkara-perkara ilahi dan jasmani yang dahsyat dari Engkau. Supaya kami disembuhkan dari penyakit-penyakit kami, apapun nama penyakit tersebut. Baik kami menyadarinya, maupun kami tidak sadar bahwa kami sedang sakit. Sembuhkan kami. Para kekasih, Tuhan menghargai doa-doamu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doanya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sekarang angkat dua tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa secara khusus bagi para kekasih dimanapun mereka berada, dalam negeri, luar negeri, di mana firman ini bisa didengar, dalam situasi kondisi seperti apapun. Hai engkau para kekasih, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku melepaskan kuasa kesembuhan, kelepasan, mujizat keuangan, masa depan yang luar biasa, dan hari tua yang jaya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi kepada saudara sekalian, dan tidak ada yang mustahil bagi engkau. Yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam kekurangan sudah diberkati, yang tidak ada jalan sudah dibukai jalan, dan tidak ada yang mustahil. Semua angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Lebih keras lagi di rumah saudara, di kendaraan saudara, di sini ucapkan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Terima kasih Bapa.